Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan layanan bimbingan dan konseling dari SMP Negeri 1 Taman. Kali ini bersama saya Ibu Dr. Anda Sudarmiasih, MBD. Kegiatan pembelajaran kali ini dengan topik bimbingan dan konseling di SMP. Pastikan anak-anak sudah siap dengan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting selama kegiatan berlanjut. Saya mohon kalian juga tertib dan disiplin serta melaksanakan tugas dengan baik. Baiklah, sebelum mengawali kegiatan, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baiklah, kita awali. Tujuan yang ingin kita capai dalam layanan ini adalah 1. Untuk mengenal pengertian bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua, memahami tujuan dan jenis bimbingan dan konseling di sekolah. 3. Mengenal guru bimbingan dan konseling yang ada di SMP Negeri 1 Taman. Mengapa sih ada bimbingan dan konseling di sekolah? Atau bimbingan dan konseling di SMP? Kalian perhatikan di layar. Apakah di SD dulu ada bimbingan dan konseling? Ada ya. Tidak hanya di SMP, di SD ada. Kalian tentunya tahu bahwa di SD itu usia kalian masih anak-anak ya. Usia anak-anak, usianya di bawah 11, di bawah 12 tahun ya. Kegiatan pembelajaran diajar oleh satu guru atau disebut dengan guru kelas. Begitu juga layanan bimbingan konseling dilakukan oleh guru kelas tersebut. Berbeda di SD dan di SMP. Kalau di SMP kalian sudah lebih besar, lebih dewasa atau disebut dengan memasuki masa remaja. Di sini usia kalian sudah berada di 11 sampai 15 tahun. Tugas perkembangan kalian sudah masuk remaja, kegiatannya adalah untuk belajar dan belajar. Oleh karenanya, seperti juga pelajaran mapel lainnya di SMP, yang menjadi guru bimbingan dan konseling adalah guru tersendiri atau disebut dengan konselor sekolah. Oke, kita lanjut. Mengapa sih bimbingan dan konseling itu diperlukan di sekolah? Tidak hanya di SD, SMP, semua lembaga diperlukan bimbingan dan konseling. Perhatikan pada diagram di sini, lingkaran ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah pengajaran atau kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah kegiatan bimbingan dan pelayanan lain bagi siswa. Jadi di sini ini adalah kegiatan bimbingan dan konseling ada di sini. Dan yang ketiga adalah kegiatan administrasi dan supervisi. Ketiga bidang ini secara terintegrasi mencapai tujuan yang sama, yaitu perkembangan optimal bagi setiap individu untuk menuntut kemampuannya, minatnya, dan nilai-nilai yang dianut masing-masing. Oke, kita lanjut. Apa sih pengertian bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling berasal dari kata guidance and counseling. Guidance berasal dari kata to guide, bahasa Inggris ya, artinya menunjukkan, membimbing, atau membantu. Sedangkan pengertian konseling adalah hubungan timbal balik antara dua orang individu yang seorang sebagai konselor sekolah. Jadi konselor sekolah di sini adalah guru BK dan membantu yang lain yaitu konseli, yaitu siswa yang bermasalah supaya dapat memahami diri berkaitan dengan masalah hidup yang dihadapi pada waktu itu dan waktu yang akan datang. Apa tujuan bimbingan dan konseling diberikan?
Tujuannya adalah membantu peserta didik untuk mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk sosial dan pribadi. Seperti tadi yang saya sampaikan pada masa remaja, tugas kalian sudah di remaja ya, banyak kegiatan belajar, dan belajar. Dengan demikian, mereka yang di usia remaja itu harus mendapat kesempatan untuk mengenal, memahami potensi, membuat perencanaan, memahami kesulitan dan permasalahan yang dihadapi, mampu mengarahkan dan sanggup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Apa sih jenis-jenis atau bidang bimbingan yang diberikan? Jenis-jenis bimbingan kita klasifikasi ada 4, yaitu yang pertama, bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, ketiga bidang bimbingan belajar, dan yang keempat adalah bimbingan karir. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Bimbingan pribadi adalah untuk mengatasi masalah-masalah pribadi. Apa saja masalah pribadi itu? Antara lain adalah pengenalan sifat, baik positif maupun negatif, mengenali potensinya, bakat minatnya, atau masalah-masalah pribadi lainnya selama tumbuh kembang. Yang kedua, berkaitan dengan masalah bimbingan sosial. Apa saja permasalahannya? Yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan interaksi sosial. Di antaranya bagaimana bisa menyesuaikan diri dengan teman sekitarnya, teman kelompok, bagaimana memahami teman, bagaimana supaya bisa percaya diri di tengah teman-temannya, bagaimana ketika bersama kelompok dan seterusnya, menghadapi teman yang agresif, teman bullying dan seterusnya, ya. Untuk kegiatan bimbingan belajar, apa saja masalah-masalah belajar? Di antaranya adalah bila kalian menghadapi misalnya tidak ada motivasi dalam belajar, malas, sulit mengikuti pelajaran, sering ngantuk, tidak bisa berprestasi, nilainya selalu rendah, tidak bisa mengerjakan tugas, tidak bisa membagi waktu, dan seterusnya yang berkaitan dengan masalah belajar. Dan yang keempat adalah masalah karir, yaitu berkaitan dengan masalah pekerjaan atau studi lanjut. Bagaimana nanti memilih sekolah yang tepat sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan minatnya, ke SMA atau SMK, peminatan apa, karirnya nanti apa yang sesuai dengan potensinya, yang sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga kelak mendapatkan satu kebahagiaan, kebermaknaan hidup karena potensinya bisa direalisasikan di dunia kerja. Itulah anak-anak materi bimbingan dan konseling, dan selanjutnya kita kenali guru-guru BK atau konselor sekolah di SMP Negeri 1 Taman. Ada 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Ibu Dr. Randa Sudarmiasi MPD. Yang kedua adalah Ibu Weni Aripuji Susanti MPD. Yang ketiga adalah Ibu Indah Ayu Mardineksi SPD. Dan yang keempat adalah Ibu Dini Hidayatil Haq SPD. Beliau semuanya adalah seorang konselor yang profesional dan siap memberikan layanan kepada Anda semaksimal mungkin, seorang konselor guru BK yang peduli siswa. Itulah materi dari saya pada kesempatan ini, dan di akhir ada tugas, silakan ditulis dan dikerjakan dengan baik. 1, tuliskan masalah yang sedang Anda hadapi sekarang ini. Yang kedua, rencana apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, setujukah Anda bila ada guru BK atau konselor sekolah di sekolah Anda? Berikan alasannya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.